many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Enfitaul Mawardah, NIM E 2019 1099 dari kelas PS2. Saya akan memberikan tanggapan mengenai video YouTube kedua yang Bapak Wadud berikan, yaitu tentang konsep dasar ekonomi Islam. Nah, sebelum mengkaji lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi ekonomi Islam itu apa. Nah, ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan memuaskannya untuk mencapai falah sesuai dengan syariat-syariat Islam dan nilai-nilai Islam, yaitu Al-Quran, Al-Ijma, dan Qiyas. Nah, pembahasannya dalam hal ini yaitu bagaimana manusia dalam memenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan pokok dan kebutuhan primer. Contoh saja pada kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan makan. Nah, dalam hal memenuhi kebutuhan makan ini, kita harus memperhatikan halalan thayyibannya, yaitu halal dan baiknya suatu makanan, baik dari segi makanannya dan juga dari segi prosesnya. Terus yang kedua yaitu kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini contohnya seperti baju. Nah, dalam hal memenuhi kebutuhan baju ini kita harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Islam. Terus untuk pembahasan yang kedua yaitu perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Nah, ekonomi Islam itu bersumber dari syariat-syariat Islam tentunya, yang bersumber dari nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sementara kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia itu sendiri. Sama seperti sosialis juga bersumber dari pemikiran manusianya sendiri. Nah, untuk yang kedua yaitu ekonomi Islam, kompetisi dikontrol dengan syariat Islam. Nah, dalam hal persaingan, kompetisi di dalam dunia ekonomi itu semuanya sudah dikontrol dan sudah ada ketentuan syariat-syariat Islamnya. Terus yang ke kapitalis, kompetisi bebas dan melahirkan monopoli. Nah, dalam kapitalis ini semua persaingan, semua kompetisi itu bebas. Siapa yang memiliki modal besar akan berkuasa, nah akan mengakibatkan monopoli. Berbeda dengan sosialis, yaitu tidak terjadi mekanisme pasar dan juga persaingan. Di dalam sosialis ini umum, tidak ada persaingan. Terus yang selanjutnya pengakuan kepemilikan individu dan umum. Nah, di dalam ekonomi Islam ini pengakuannya yaitu secara hisbi, semua hanya milik Allah. Segala sesuatunya hanya milik Allah. Berbeda dengan kapitalis. Kapitalis ini pengakuan kepemilikan individunya bebas dimiliki oleh siapa saja yang berkuasa. Berbeda pula dengan sosialis. Nah, sosialis ini tidak memiliki kepemilikan individu, yaitu semua alat dan semua produksi itu dimiliki umum. Yaitu untuk selanjutnya ekonomi Islam, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Nah, segala aspek dalam ekonomi Islam itu masuk dalam kesejahteraan masyarakatnya. Terus kapitalis, kesejahteraan bersifat jasmani saja, hanya mementingkan jasmani saja, sama seperti sosialis. Untuk yang terakhir yaitu mekanisme pasar bekerja sesuai dengan maslahah. Nah, di dalam ekonomi Islam itu mekanisme pasar bekerja sesuai maslahah kita, manfaat kita terhadap kehidupan masyarakat, baik bagi diri kita dan bagi lingkungan kita. Berbeda dengan kapitalis. Nah, kapitalis itu mekanisme pasarnya bebas, berjalan sendiri, berjalan sesuai dengan kemauan kita sendiri, bebas mau ngapain saja itu bebas. Nah, untuk sosialis, perekonomian dan mekanisme pasarnya itu dijalankan melalui pemerintahan pusat dan bersifat umum. Untuk materi yang selanjutnya yaitu dasar-dasar ekonomi Islam. Nah, dasar-dasar ekonomi Islam yang pertama tauhid.
Nah, tauhid ini yaitu kita meyakini bahwa tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu Maha melihat. Jadi dalam melakukan kegiatan ekonomi kita harus berpedoman pada itu. Kita harus tahu bahwa Allah itu ada. Terus yang kedua, as-siddiq dan amanah, yaitu pada kegiatan ekonomi kita harus as-siddiq, kita harus jujur dalam melaksanakan transaksi. Kita harus sesuai dengan kriteria yang ada dalam ketentuan syariat Islam. Terus sehingga menghasilkan kepercayaan kepada masyarakat. Terus selanjutnya mengakui hak milik individu dan hak milik orang lain. Nah, kita harus saling menghormati antara hak kita dan juga hak milik orang lain. Terus yang selanjutnya al-adalah, yaitu keadilan. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan antara masyarakat yang lain dengan masyarakat kita. Misalnya kita membedakan antara masyarakat yang kurang mampu dan tidak mampu, itu kita tidak boleh, kita harus adil. Terus yang selanjutnya yaitu al-tawazun. Nah, al-tawazun ini seimbang. Terus yang selanjutnya lagi yaitu at-ta'un, yaitu tolong menolong. Nah, kita sesama masyarakat, kita sesama umat muslim, kita harus saling tolong menolong antar sesama. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi Islam. Nah, karakteristik ekonomi Islam yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Terus yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Nah, segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya milik Allah dan manusia hanya sebagai khalifah, yaitu sebagai yang menjalankannya. Karena semua kekayaan, semua sesuatu yang ada di dunia ini hanya milik Allah. Terus yang selanjutnya, larangan maisir, goror, dan riba. Nah, maisir ini adalah judi. Di dalam Islam itu judi sangat diharamkan. Sementara goror yaitu menipu. Nah, saling menipu juga sangat diharamkan. Dan riba nasi'ah itu juga kelebihan hutang yang merupakan imbalan dari jumlah jangka waktu. Nah, itu juga diharamkan dalam syariat Islam. Terus yang selanjutnya yaitu keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Nah, di dalam kita dalam kegiatan ekonomi harus adil dan seimbang dalam memenuhi kepentingan kita dan juga kepentingan masyarakat luas. Terus yang selanjutnya lagi yaitu keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Nah, di dalam ekonomi Islam kita harus memiliki tujuan maslahah, yaitu kepentingan masyarakat, manfaat masyarakat, dan juga kerohanian, ridho ilahi. Terus selanjutnya yang keenam yaitu bimbingan konsumsi, yang ketujuh yaitu petunjuk investasi, dan yang terakhir yaitu zakat. Nah, di sebagian harta kita 2,5% harus diinfakkan kepada orang yang kurang mampu dalam bentuk zakat. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.